Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yang para pemirsa podcast juga. Selamat datang untuk dua narasumber kita dari Dinas Kesehatan. Kali ini kita akan mencoba menggali seperjauh mana terkait dengan upaya inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Beberapa inovasi telah dilahirkan oleh bapak-bapak yang ada di Dikes maupun di Puskesmas. Saya ingin perkenalkan dulu ini. Selamat datang Pak Kepala Sekretaris Dikes ya, Bapak makasih. Syarifuddin Esos MPA. Boleh bisa saya sedikit menanyakan Pak, bagaimana kira-kira menurut Bapak pencapaian Dinas Kesehatan Kota Bima yang berhasil mengajukan 23 inovasi pelayanan publik kesehatan pada IGA tahun 2023. Bagaimana? Ya, makasih. Di pertama kami atas nama Dinas Kesehatan menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan ini. Baik. Jadi terkait dengan inovasi yang sudah kita cetuskan. Jadi pada prinsipnya kami menyadari kami ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan yang sangat banyak. Jadi baik yang masuk dalam SPM atau standar pelayanan minimum wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun yang tidak masuk dalam SPM. Jadi kita berupaya bagaimana setiap program yang menjadi beban tugas kita ini yang jadi output utamanya nanti adalah menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, kemudian meningkatnya usia harapan hidup. Jadi yang lainnya adalah bagian dari upaya semuanya. Jadi upaya-upaya bagaimana meningkatkan capaian cakupan program baik yang masuk SPM maupun tidak SPM itu, makanya kita perlu melakukan pembimbingan, pendampingan setiap pengelola program, baik yang ada di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, ya dalam bentuk inovasi-inovasi. Jadi inovasi itu adalah cara yang lebih ekstra dari cara biasa yang kita lakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas capaian program. Jadi itu intinya. Terus apa saja Pak? Dari sejumlah aplikasi yang sudah dilahirkan oleh perubahan konkret yang terjadi pada saat pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di tempat-tempat lain di Kota Bima, Pak. Jadi inovasi itu adalah merupakan cara lebih yang kita lakukan. Jadi pertama dari sisi perkenalan programnya, dari inovasi itu akan ingin melibatkan banyak orang. Jadi biar bukan kita kesehatan saja yang peduli dan tahu dan terlibat dalam urusan kesehatan. Jadi membutuhkan banyak tim selain sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Jadi dengan adanya inovasi ini, tim yang terlibat akan makin banyak. Tentu akan melahirkan hasil yang signifikan cepat dari capaian programnya dibandingkan dengan sebelum inovasi itu tercetus dan lahir. Baiklah Pak Sekretaris. Kita akan mencoba untuk mengorek salah satu, perkenalkan dulu ini Pak Julkaida SKM, salah satu inovator. Salah satu karyanya adalah Kawangi Kopi TB. Baik Pak, selamat siang. Assalamualaikum. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang inovasi Kawangi Kopi TB. Bagaimana Anda membuat itu, pengembangannya, dan seperti apa awalnya? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan ini kepada kami sebagai inovator pada inovasi Kawangi Kopi TB. Pak Julkaida. Ya, nama saya Julkaida. Alhamdulillah sebagai awal daripada inovasi ini, pertama mengingat beban TB yang begitu besar dan berat yang dihadapi oleh bangsa kita Indonesia ini, yang mana ada 969 kasus setiap tahunnya. Setiap tahun itu? Ya, setiap tahun. Banyak sekali kasus baru dengan kematian 1.444 kasus, cukup tinggi kematian. Khusus TB nih Pak? Iya, khusus penyakit TB. Jadi dasar itulah kami bagaimana berinisiasi bersama tim Dinas Kesehatan Kota Bima untuk memikirkan mengurangi beban-beban ini. Lebih-lebih untuk untuk Kota Bima sendiri, terduga TB yang dibebankan oleh Kementerian Kesehatan kepada kami itu cukup besar Pak, yaitu sebesar 6.880 terduga yang harus kita temukan.
Nah, sehingga karena besarnya ini sampai dengan tahun 2019 Ya. itu kasus 6.880 itu kita baru temukan sebesar 31,96%. Ya. 96% ya. Atau baru 2.220, cukup rendah sekali. Pertimbangan yang kedua adalah peran teman-teman praktisi, terutama profesi kesehatan belum maksimal, Pak. Yang selama ini pemerintah bekerja sendiri. Ya, Yang dimaksudnya praktisi siapa aja? profesi kesehatan, termasuk IID, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Persatuan Perawat Indonesia (PPNI), kemudian Ikatan Bidan Indonesia, ada 10 profesi, Pak, yang belum memberikan kontribusi, sehingga baru ditemukan tadi 2.220 dari 6.880. Itu pertimbangan kedua kenapa harus ada inovasi seperti ini. Yang ketiga adalah pola masyarakat mencari pelayanan kesehatan. Nah, ada 74% dari data yang kami terima dari Kementerian Kesehatan itu masyarakat pergi mencari pengobatan di tempat-tempat praktek mandiri. Swasta Mas. Ya, swasta. Yang mana swasta ini include dengan organisasi profesi itu sendiri. Karena para dokter praktek ini selepas mereka bertugas di tempat tugasnya pemerintahan, maka sorenya mereka melakukan praktek. Nah, disitulah masyarakat mencari pengobatan. Ya, dan juga di rumah sakit swasta dan klinik swasta. Maka kami tim Dinas Kesehatan melihat hal ini begitu berat beban ini, maka kami bersama tim, terutama dibantu oleh Pak Sekretaris yang dulu memang mantan kepala bidang P2PL, paham benar ini. Maka Sekretaris kami pada sempat di Kabit P2PL ya. Iya, langsung turun lapangan. Ya, beliau paham betul, sehingga beliau memberikan pikiran kepada kami untuk sama-sama bagaimana melibatkan mereka ini, yang mana 74% mereka, masyarakat menggunakan mereka untuk diagnosis penyakitnya. Nah, itu 3 hal itu yang membuat inovasi ini lahir. Demikian. Terus kelebihannya untuk inovasi ini apa, Pak Kir? Kelebihan pertama adalah dulunya para teman-teman profesi kesehatan ini kan sifatnya pasif. Dengan adanya inovasi ini, alhamdulillah mereka mulai aktif dengan cara ketika pasien datang di tempat praktek mereka langsung rujuk. Artinya orang yang merasa memiliki menderita penyakit itu datang dengan aktif ya. Setelah adanya itu dipermudah atau gimana? Dipermudah. Yang dulunya sulit. Kadang-kala pasien datang ke tempat praktek mereka, setelah pulang tidak kembali lagi, tidak melaporkan diri kembali ke puskesmas. Data terakhir yang dari Bapak penderita tuberkulosis di Kota Bima apa sekarang? Untuk tahun 2023, untuk tahun 2022, itu pasien yang berhasil kami dapat setelah inovasi ini, tangani oleh teman-teman profesi kesehatan ini adalah 4.410. Termasuk yang berat ini, Pak? Ya. Kemudian yang positif ini dari terduga tadi mereka jaring di tempat mereka masing-masing, ada 441 yang positif yang diobati tahun 2022. Dan angka kesembuhan setelah mereka temukan ini, Pak, itu sudah berhasil mencapai 96%. Alhamdulillah. Jadi kasus tahun 2022 itu 275 yang berhasil kita obati lewat rujukan dari teman-teman profesi kesehatan ini adalah 265%. Jadi ada kenaikan dibanding tahun 2019 sebelum inovasi ada. Karena tahun 2019 itu angka kesembuhannya baru 81%. Angka kesembuhan 81%. Iya. Hingga alhamdulillah tahun 2022 96,36%. Artinya ada peningkatan pengobatan ataupun kesembuhan ketika inovasi ini. Kalau dilihat dari 2019 ada kenaikan sekitar 28%. Mendorong masyarakat untuk datang ke situ. Baik, Pak.
saya akan kembali kepada Pak Sekjen. Kita akan mencoba terkait dengan sehat tanpa Rona PMS, Pak. Ya. Bagaimana implementasi sehat ini, Pak, berikan dampak positif dalam mengatasi tantangan kesehatan remaja? Kira seperti apa, Pak, polanya itu? Jadi Rehat Tanpa Rona ini merupakan inovasi dalam rangka bagaimana menyiapkan generasi kita agar tidak terpapar dengan rokok, agar tidak terpapar dengan narkoba, agar tidak terjerumus menjadi penderita yang menderita penyakit menular seksual. Jadi itu. Jadi remaja adalah generasi harapan kita. Jadi kalau kita tidak berbuat untuk mereka, alangkah bersalahnya kita yang memiliki tanggung jawab pada saat ini tidak menyiapkan mereka sebagai generasi penerus kita. Jangan sampai mereka jadi salah langkah, masa depannya jadi suram. Jadi kita harus dari sisi kesehatannya kita harus mempersiapkan betul mereka, memberikan pemahaman. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mempersiapkan mereka agar tidak sampai menikah di dini dan seterusnya. Jadi komplit itu kita terhadap remaja itu. Pola kerja seperti apa ini, Pak? Jadi kita menanganinya dan melakukan pendekatan edukasinya secara spesifik. Rokok, narkoba, kemudian penyakit menular seksual. Yang pertama ingin merubah perilaku seseorang itu, kalau berdasar teorinya itu yang kita lakukan. Jadi tanamkan pengetahuan dasar dulu tentang mereka apa sih manfaat dari melakukan dan menghindari sesuatu. Jadi mulai dari rokok. Biasanya awal mulanya rokok saja, pergaulan, kemudian rokok. Ya biasanya kan tidak puas dengan rokok, lanjut ke narkoba. Lanjut ke narkoba. Ini paling gampangnya itu. Iya. Maksudnya itu. Lanjut ke narkoba gitu. Artinya ini pencegahan lebih awal. Pencegahan awalnya. Jadi kita sampaikan bagaimana sih bahayanya dan resiko daripada rokok. Ternyata yang mereka hisap itu adalah ada 3.000 jenis bahan kimia berbahaya yang mereka hisap itu sebenarnya yang terkandung dalam rokok itu, terutama yang paling beracun adalah ada karbon monoksida, ada tar gitu yang bisa memicu menurunkan kadar oksigen dalam darah yang menyebabkan orang itu tidak sadarkan diri dan pingsan, dan tar yang memicu terjadinya kanker bagi seseorang gitu. Oke, kita tahu itu seperti apa. Kemudian cara kerja inovasi ini apakah kita sosialisasinya ke masyarakat langsung atau misalnya lewat aplikasi atau seperti apa nih cara kerjanya, Pak? Ya, jadi ini lebih kepada karena fokusnya lebih kepada remaja. Dan yang kedua, sasaran sekundernya adalah dengan siapa sih remaja itu. Jadi sasaran sekunder itu bisa orang tua, bisa guru, bisa tokoh masyarakat, kan gitu. Jadi termasuk kelompok sebayanya, peer edukasi itu justru yang lebih efektif. Jadi ada kelompok remaja memang yang kita bentuk yang bisa menjadi pendidik untuk remaja yang lain. Artinya ini kelompok yang akan menularkan pengetahuan mereka kepada remaja-remaja yang lain. Ya, termasuk ya supaya bisa kita arahkan mereka lebih melaksanakan kegiatan-kegiatan. Seberapa efektif, Pak, dilakukan? Saya kira sangat efektif. Jadi prinsipnya jangan sampai mereka mendapatkan informasi yang salah kepada orang yang salah gitu. Jadi kita harus menyampaikan informasi dan mereka insya Allah kita lebih dipercaya. Kalau kita berbicara masalah kesehatan, tentu kita akan lebih dipercaya. Lebih percaya, karena memiliki pengetahuan tentang kesehatan dibandingkan orang yang lain memiliki tidak. Biasanya seperti itu ya. Iya, pasti seperti itu. Itu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Kita kembali lagi untuk Bapak Keida ini, Pak. Mohon maaf ini. Kopi TB adalah program besar skala nasional yang dilakukan oleh organisasi profesi kan di Indonesia. Lalu apa yang membedakan inovasi Kopi TB dan inovasi yang Anda ciptakan, Pak? Yang membedakan adalah bahwa Kopi TB itu sendiri adalah gabungan daripada profesi yang ada. Yang memang dulu sejarah lahirnya Kopi TB ini awal mulanya hanya dikhususkan kepada dokter saja. Nah, dengan adanya pengembangan oleh kami sebagai inovator, maka tidak hanya dokter saja yang terlibat di Kopi TB ini. Artinya semua. Ya, kami rangkul dari Persagi, Persatuan Gizi Indonesia, kemudian IBI, Ikatan Bidan, kemudian HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan, kemudian ada ATEM, Ahli Teknologi Elektromedik, yang Rongsen, kemudian ada Patelki yang senantiasa mengawasi kualitas laboratorium kami untuk pemeriksaan TB ini.
Jadi begitu sehingga berkembang sampai kepada 10 profesi yang awal mulanya hanya satu profesi saja, yaitu ID. Dan itu pun kami sudah duduk bersama dengan teman-teman ID bahwa Kopi TB ini bukan saja milik ID, tapi milik semua profesi kesehatan yang ada di rumpun kesehatan. Artinya semua terlibat. Semua terlibat. Artinya untuk Dan menjamin. mereka juga senantiasa melaporkan dengan adanya inovasi ini. Jauh terbalik sebelum inovasi. Nah, misalnya dokter praktek ketika menemukan pasien mereka langsung merujuk baik lewat WA atau HP ataupun kami sudah buatkan wifi-nya, semacam sistem aplikasi ringan di HP mereka. Jadi selepas mereka praktek, pasien pulang mereka input data-data itu untuk dikirim ke kami dan kami tindak lanjuti untuk ke puskesmas. Demikian juga Persagi, Persatuan Gizi, ketika temukan bayi yang kurang gizi, itu bisa dicurigai bahwa ada penderita TB. Langsung gerak itu juga. Iya, langsung di situ. Setelah dilapor baru datang Iya. ke lokasi. Kasih untuk periksa. Diambil screeningnya. Kalau dewasa diambil dahaknya, kalau anak-anak pakai mantuk tes. Iya. Kalau memang mengarah ke TB maka kami obati dengan TB. Sehingga dua-duanya bisa diselesaikan. Gizi buruknya diselesaikan, TB-nya juga diselesaikan. Kami juga mendapat PMT dari Basnas. Oh, ada keterlibatan Pak? Ada dari untuk lintas sektornya. Alhamdulillah Basnas memberikan bantuan PMT yang baru-baru kami bersama Pak Kabit dulu waktu P3PL-nya. Itu sangat membantu nggak itu Pak? Ya, sangat membantu nggak? Sangat membantu sekali. Ya, pertama di samping gizinya diperbaiki juga memutus jangan sampai mereka tidak minum obat. Jadi angka putus obat kami ini alhamdulillah sangat kecil sekali, hanya 0,5% saja. Hanya 0,5%. Ya, karena dibarengi PMT itu, karena PMT-nya diberikan bahan-bahan pokok yang sesuai dengan penyakit TB-nya. Ya, alhamdulillah. Ya ini Pak, tidak mungkin sebuah upaya inovasi ini tidak melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi antara organisasi profesi dengan pemerintah. Sejauh apa Pak? Bagaimana menurut Bapak kolaborasi ini terjalin? Apa? Ya. Untuk kolaborasi dukungan ini atau apa seperti ya, pemerintah? kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Bima karena pertama mereka telah mengeluarkan SK Wali Kota tentang penanggulangan TB yang mana di dalam SK itu sudah mencakup semua keterlibatan sektor-sektor terkait di luar profesi kesehatan seperti PGRI, Aisyah, GOW semua diatur. Kemudian di situ juga di dalam Perwali itu ada Komda, nanti kita akan bentuk komisi daerah penanggulangan TB yang mana di dalam Komda itu ada satuan-satuan tugas yang nanti akan dibentuk tiap kelurahan. Jadi kami berterima kasih sekali lagi kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bima. Di samping memberikan kebijakan hukum, juga telah mengalokasikan anggaran juga. Walaupun tidak begitu banyak, tapi minimal pemerintah kota telah memediasi kami, baik dalam bentuk anggaran maupun dalam bentuk kegiatan lintas sektoral. Terima kasih Pak Jul. Sekarang kita kembali dulu. Selama Bapak bertugas sebagai sekarang misalnya memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat baik di bidang kesehatan ini, saya ingin tahu Pak, apa sih tantangan dinas kesehatan berkaitan dengan penerapan tantangannya? Kira-kira diterima atau seperti apa? Apa yang Anda alami Pak? Bapak alami? Jadi kita menyadari tidak semua ASN dan aparatur kita itu memiliki kompetensi yang sama. Tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Kemudian ada yang lebih mudah menerima perubahan dan informasi baru, ada yang memang butuh waktu untuk melakukan pendekatan dan pendampingan. Jadi terkait dengan masalah inovasi, kita sudah membentuk tim hanya di Dinas Kesehatan itu, dan ketua timnya saya sendiri. Jadi kita akan melakukan pendampingan terhadap inovasi yang sudah dilakukan. Kita mencoba melakukan pendampingan untuk penyempurnaan tata cara menyusun dan rencana tidak lanjut supaya inovasi itu bisa memberikan hasil yang optimal gitu. Terhadap yang belum bisa menerima, kita tetap melakukan pendampingan. Jadi semua pengelola program itu kita lakukan pendampingan. Gini loh gitu. Jadi tata cara untuk mengembangkan programnya ini yang
tidak optimal dalam penyampaian programnya. Jadi tata caranya sebenarnya kita ajarkan cara yang apa? Yang natural saja gitu. Jadi inovasi itu lebih kita tanamkan kepada cara sederhana tapi lebih tajam. Ya, Efektif ya. efektif. Ya. Itu maksudnya. Jadi Artinya lebih efektif. efektif. Ya, lebih efektif. Jadi lebih Ya. kepada bagaimana mengajak orang, bagaimana melakukan edukasi, bagaimana apa? Contohnya kegiatan TB tadi. Jadi di Ya. TB ini kesulitan kita itu sebenarnya mencari orang yang diduga dan orang yang diduga mau atau tidak untuk dilakukan Itu diperiksa. kesulitannya Pak ya. Iya. Salah satu Iya. kendalanya. Diperiksa mau nggak tidak diperiksa. Iya. Jadi target kita itu Iya. 7.000 sampai 8.000 orang yang diduga gitu Iya. di wilayah Kota Bima ini. Jadi tidak semua orang yang diduga itu mau, Pak. Mau Ini diperiksa. faktor apa? Malu atau seperti apa nih kira-kira? Bisa. Orang disebut TB aja masih dianggap stigma, Pak. Ya, Oh, malu. Tidak mau. Paling disebut batuk-batuk, batuk lama gitu. Artinya dia tidak bisa mengungkapkan sebenarnya dia TB, tapi ternyata dia Iya. berusaha untuk menyembunyikan. Banyak penyakitnya. penderita TB yang tidak bergejala TB, Pak. Karena malu. Banyak. Tapi Iya. orang yang tidak bergejala TB bisa menularkan kepada orang yang bisa menjadi positif TB, Pak. Jadi ada gejala tersembunyi dan tidak menunjukkan gejala. Artinya mereka harus diperiksa Pak. Harus periksa, itu yang perlu kita komunikasikan. komunikasikan. Jadi menanamkan pemahaman pada kelompok sasaran bagaimana pentingnya untuk melakukan screening dan pemeriksaan. Screening pemeriksaan. Jadi kesulitan kita di situ. Jadi setelah ditemukan orangnya, pengobatannya tidak terlalu sulit. Capaian kita bisa sampai 96%, Pak. Jadi kesulitan kita begitu. Jadi inovasi kopi TB ini kita kasih contoh. Iya. Jadi kesulitan kita, tidak semua masyarakat mencari pengobatan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah. Jadi 75%-nya mencari pengobatan awal di tempat swasta. Tempat swasta. Jadi prinsipnya bagaimana semua tempat yang dituju oleh masyarakat Iya. mencari pertolongan itu tidak ada celah untuk tidak dilakukan screening TB. Benar ya. Jadi diperluas. Itu maksudnya. Jangan hanya di puskesmas. Kalau tunggu puskesmas tidak akan tercapai. Artinya runtutan arahnya sudah jelas ya, sudah jelas. terdata. Iya. Yang Jadi terekam. di dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, klinik swasta, semuanya. Jadi kita latih, kita didik mereka, termasuk semua organisasi profesi tadi. Dan peran mereka terhadap penderita TB ini. Itu yang paling utama. Jadi pengembangannya sebenarnya luas. Jadi kita justru mudah-mudahan bisa masuk ke organisasi profesi, Ya. organisasi-organisasi di luar kesehatan juga, PKK, Dharma Wanita, Majelis Taklim. Ya. Kemungkinan orang TB di sana banyak, Pak. Itu yang belum pernah diperiksa. Artinya tidak terdeteksi ya. Tidak Ya. terdeteksi itu, Pak. Jadi Oke. contohnya bagaimana inovasi itu bisa kita jalankan supaya efektivitas program kita itu bisa tercapai optimal. Optimal. Ya, siapa melakukan apa gitu, bagaimana caranya. Ya. Itu yang kita tanamkan kepada teman-teman pengelola program. Yang ke berikutnya nih, Pak. Iya. Masih Pak Sekretaris ini. Iya. Kira-kira apa harapan Bapak terkait dengan implementasi inovasi baru yang seperti misalnya ya Pejuang Hati, Jumpa Ibu Penting dalam upaya peningkatan kesehatan di masyarakat. Seperti apa sih harapannya ini aplikasi ini atau inovasi ini berlaku di masyarakat? Kemudian apa harapan Bapak? Jadi semua inovasi Ya. kita berharap jangan hanya launching gitu. Oh, hanya Ya, sekedar jangan seremonial hanya- ya. jangan hanya seremoni Iya, gitu. artinya Tapi memang harus Iya. dirasakan manfaatnya dan Iya. harus bisa memberikan nilai tambah lebih Hmm. dibandingkan dengan tidak inovasi. Itu. Jadi ya di antara para inovator dia harus berlomba gitu. Inovator mana benar-benar efektif bisa memberikan hasil terbaik. Itu yang kita lakukan pendampingan benar-benar gitu. Makanya inovasi yang sudah diluncurkan, sudah di launching, kita kawal benar dilakukan atau tidak gitu. Apa Iya. kendalanya? Kita tetap evaluasi. Ya, jangan sampai terbalik. Yang Iya. inovasi justru paling jelek hasilnya. mungkin bentuk penghargaan Pak yang membuat teman-teman ini seperti apa ini? Saya sebelumnya di Kabit, Pak. Kabit Pengendalian Siap. Penyakit. Saya justru yang mencetus. Ya. Semua pengelola program setiap tahunnya diberikan penghargaan. Minimal SK Wali Kota. Kalau ada kelebihan uang program, siapkan uang, kasih uang kepada mereka. Kemudian untuk kalau ada kegiatan pelatihan pendidikan, prioritaskan mereka. Jadi ada motivasi terhadap mereka. Iya. Fasilitas tersedia gitu kan. Penghargaan itu Iya. mereka punya piagam penghargaan dari Wali Kota ini setidaknya 1 angka kreditnya, nilai tambah bagi mereka. Jadi dianggap Siap. ada penghargaan di antara teman-teman yang lainnya. Ya, selain uang gitu. Kalau yang tidak milik uang ya setidaknya seperti itu, Pak. Jadi kita umumkan pada saat
peringatan Hari Besar Hari Kesehatan Besar Nasional, Kesehatan diberikan disebutkan kebanggaan yang tersendiri kebanggaan, Pak, SK ya. yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Jadi bentuk apresiasi terhadap mereka. Mereka Gitu. pengerja apa Akan beda dengan yang tidak inovatif, Tidak dan inovatif. atau hanya sekedar inovasi tapi Siap. tidak jalan. ya, artinya Gitu, Pak. tinggal didorong aja Pak. Iya, tetap Artinya didorong. mereka sudah fasilitas sudah ada, penghargaan ada kan Betul, kemudian itu. gitu. Jadi bentuk Ya. dorongan kepada Dorong. kita itu dengan berbagai cara kita. Kasih Pak Sekretaris Iya. kembali lagi kepada kita kayak kaki. Maaf. Ya, bagaimana upaya untuk mensosialisasikan dan mengintegrasikan inovasi seperti Kopi TB ini dalam praktik kesehatan di mungkin bisa dijelaskan masyarakat Iya. mungkin ingin tahu siapa Anda apa ini. Pasca inovasi kami untuk Kawangi Kopi TB ini, Ya. kami sudah sosialisasikan ke semua pemberi layanan, baik puskesmas, dokter praktek swasta maupun klinik sedang rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Telah kami sosialisasikan baik lewat pertemuan berkala ataupun lewat WA group, dan kami akan membuat link khusus. Jadi nanti teman-teman Brida bisa bantu kami lewat YouTube Siap. tentang keberlanjutan daripada inovasi ini. Dan alhamdulillah respon mereka dengan adanya inovasi ini dianggap mempermudah kerja mereka karena SOP-nya sudah ada, apa yang dikerjakan seperti Pak Sekretaris bilang, Iya. apa yang diperbuat sudah ada. Sehingga dengan adanya ini mereka membantu sekali, terutama dalam hal agritasi, karena kami ini lagi agritasi semua puskesmas dan rumah sakit. Dan kemarin hari ini mungkin terakhir Kolo, itu dengan adanya inovasi ini alhamdulillah semua SOP terbuat. Dan menjadi semangat baru buat teman-teman juga di layanan untuk sama-sama bagaimana melahirkan ide-ide baru. Dalam rangka ujung-ujungnya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Mana tingkat harapan hidup masyarakat kita ini lebih ya baik, dari 70 menjadi 73 tahun. Inovasinya ada ke sana. Dan yang Ya. terpenting harapan kami untuk mensosialisasikan inovasi ini supaya hajat kita semua, terutama khususnya negara kita ini punya hajat besar bahwa nanti tahun 2030 untuk TB ini harus dieliminasi. Artinya sudah tidak ada kasus baru lagi tahun 2030. Artinya secara khusus Kota Bima juga siap dalam hal itu. Dan Ya. kami senantiasa dalam kesempatan apapun, dalam pertemuan baik di masjid, di pengajian kami sampaikan bahwa kiat kegiatan inovasi ini sepertinya itu. Dan kami pun sudah membuat mapping Pak. Mapping kegiatan untuk tahun 2024 ya. itu inovasi ini. Dan kami sendiri untuk menyosong eliminasi tahun 2030 ini kami lagi buat buku rencana aksi daerah. Kami baru selesai nanti buku untuk Aksi. untuk eliminasi TB tahun 2030. Judul bukunya nanti rencana aksi daerah. rencana Itu memang kewajiban setiap kabupaten kota untuk membuat. Ya, rancangan itu ya. di situ di sana dituangkan kegiatan kita di jangka pendek, jangka panjang semua di situ. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Sekretaris nanti bersama teman-teman tim bisa selesaikan buku. Kami lagi membuat supaya betul-betul seperti yang disampaikan oleh Sekretaris dikawal. Ini inovasi tidak hanya untuk event saja. Setelah itu selesai tidak, tapi ada keberlanjutan. Seperti itu Pak. Pak, selama Bapak ini membuat inovasi ini Pak, kendala yang Bapak hadapi Iya. mungkin ini akan membuat teman-teman yang lain juga merasa untuk tidak melakukan inovasi. Iya. Apa kira-kira yang dihadapi oleh teman-teman itu Pak, yang Bapak rasakan itu? Ya Pak. Yang Kendala sih memang ada. Ya. Apalagi ini mengumpulkan sebuah organisasi profesi yang tentunya punya visi misi yang berbeda ya. Apalagi secara pribadi juga latar belakang berbeda. Jadi awal-awalnya memang sulit untuk memasukkan penyatuan visi misi ini tentang penanggulangan TB di organisasi profesi mereka. Tapi setelah dilakukan sosialisasi baik oleh kami sendiri bersama tim dinas kesehatan, sedikit demi sedikit mereka mau menerima. Kemudian tantangan yang berikut adalah mengenai memang kita tidak pungkiri anggaran masih kurang Pak. Jadi memang
kami kadangkala bekerja bersama Pak Sekretaris ini swadaya dulu. Penting bagaimana teman-teman ini bisa duduk bersama, punya pemahaman yang sama, bahwa tujuan kita satu. Mana Kota Bima ini bisa bebas dari penyakit TB ya. Baik Pak, silakan Bapak ungkapkan harapan Bapak terkait Ya. dengan apa yang menjadi inovasi Bapak maupun terhadap penanganan TB di Kota Bima Pak, silakan. Harapan kami yang pertama tentunya setelah kami sosialisasi, inovasi ini bisa dipakai oleh teman-teman karena memang mudah, hanya sifatnya kolaborasi saja dengan teman-teman profesi. Yang kedua, peningkatan kebijakan, tidak hanya perwali saja yang mendampingi kami, tapi minimal nanti kalau ada anggaran pemerintah bisa membuat perda, Pak. Peraturan Ini daerah. akan menambah semangat Ya, teman-teman. sehingga menambah semangat dan menjadi payung tertinggi. Nah, yang selama ini kami hanya punya perwali saja, Pak. Kalau memang sudah ada perda nanti, ya insya Allah perda ini akan menjadi jaminan buat kita jalan bareng-bareng karena dasar hukumnya sudah ada. Nah, kami pernah dengan Pak Sekretaris, ketika beliau menjadi kepala bidang, usulkan perda ini. Tapi hambatan anggaran, Pak ya? Iya. Harus sampai perwali. Ya, anggarannya harus disiapkan minimal 600 juta, Pak. Maksudnya Ya. baru fit Pak. Baru fit perdanya. Perdanya. Jadi kami baru bisa sampai ke perwali. Itu efektif kerja. Iya, itu. Alhamdulillah dengan adanya Ini- perwali ini ya, bisalah ada kekuatan kita untuk menggandeng mereka. Mudah-mudahan ini didengar. Ya, mudah-mudahan ikhtiar kita bersama nanti Ya. sesuai dengan harapan yang dilakukan oleh Sekretaris tahun 2030, hajat kita bersama Kota Bima bisa bebas atau minimal eliminasi, Pak, Ya. kasus TB ini. Karena memang TB ini kalau dilihat lebih berbahaya daripada COVID, Pak. Oh, Sebenarnya. seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Sekretaris. Iya. Iya. Terima kasih. Ya. Kita Ya. memberikan harapan, penjelasan dan motivasi kepada teman-teman juga kayaknya tadi ya Pak ya. Terus kemudian kita akan kembali lagi ke Pak Sekretaris nih, mohon maaf Pak. Ya, kita bicara dengan COVID TB. Tadi kan tanggapan Bapak terkait dengan bagaimana eliminasi TB ini untuk tahun 2030 di Dinas Kesehatan sendiri. Seperti apa rancangan? Iya, jadi Ya. sama kita harus taat asas. Jadi dalam Renstra Kementerian Kesehatan itu tidaknya ada tahapan. Jadi setiap perjuangan itu tentu ada batas waktu yang harus diselesaikan, dikasih waktu gitu penyelesaiannya. Jadi tahun 2030 itu harapannya kita bisa memasuki eliminasi dalam rangka rencana untuk memasuki eradikasi di tahun 2045 ya. Ya, jadi 2045. Jadi eliminasi itu di mana pada saat itu kasus baru itu ya sangat minim, tidak ada. Jadi tinggal penderita-penderita yang lama itu kita obati sampai tuntas. Kemudian untuk menuju eradikasi, jadi pada era itu kasus TB itu dianggap hilang, lenyap di muka bumi gitu. Jadi kita sudah bebas TB gitu. Ya gitu. Jadi perjuangan untuk menuju ke sana itu memang tidak gampang. Jadi tantangannya adalah bagaimana menyadarkan orang. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa memperluas screening. Jadi target yang diberikan ke kita 4.000, kalau bisa yang kita periksa itu 8.000 atau 12.000. Gitu. Lebih banyak diperiksa, tentu hasilnya akan berbanding lurus. Akan ketemu hasil positif banyak juga. Ya ketimbang banyak orang penderita TB belum kita temukan dan terus menular. Ya. Terus menular. Artinya tetap ada TB-nya. Tetap aja TB-nya. TB-nya gitu ada. maksudnya. Ya, tetap aja TB-nya. Ya. Jadi kuncinya adalah di penemuan kasus. Jadi penemuan kasus itu harus diperiksa sebanyak-banyak orang yang diduga atau suspek tadi. Suspeknya. Iya. Jadi suspek yang diberikan dulu target 4.000 sekian, kalau bisa 8.000, 12.000 atau lebih banyak dari itu yang kita Kira-kira periksa. tuntasnya targetnya kapan ini Pak? Tuntasnya screening untuk semua orang ini. Jadi memang kita butuh pembelajaran untuk semua. Butuh melibatkan banyak orang. Ya, jadi butuh dukungan dari berbagai stakeholder gitu. Dari sisi anggarannya, dari sisi sarana prasarana. Jadi ada anggaran yang diperlukan. Misalnya satu penderita TB berapa sih anggaran yang dibutuhkan? Mulai dari pengambilan sputum turun ke lapangan. Satu sputum itu dibiayai berapa gitu. Kemudian satu kali pemeriksaan satu sputum TB dibayar berapa? Sampai membaca diagnosis itu Pak. Iya Pak. Dikali sekian ribu targetnya. Artinya luar biasa ya. Ditambah lagi dengan kapasitas tempat pemeriksaan. Jadi ada
tes cepat molekuler namanya. Kalau Iya. dulu kan masih mengandalkan mikroskopi. Kalau itu begitu lama. Jadi kalau mikroskopi itu harus 3 kali setidaknya. Jadi sewaktu gitu 3 kali. Tapi kalau mikroskopis itu bisa dibaca lebih cepat hasilnya sehingga bisa ditindaklanjuti follow up lebih cepat. Cuma memang keterbatasan kita sebenarnya sudah punya dua tempat lah, 3 unit 3 unit ya, itu alat TCM kita, PCM. ya tes Ya. cepat molekuler kita. Cuma 2 itu masih dihitung satu lah di rumah sakit dan satunya di Pusat Bunda. Jadi rencananya 1 ini kita relokasi dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan tidak sampai tembus ke 2024, mudah-mudahan 2023 ini Sudah 1 ada. lagi ditambah di Puskesmas Sungai Timur. Rasionya udah benar nggak Pak untuk peralatan kemudian penderita ini saat ini? Jadi dihitung di sana adalah beban. Bebannya. Ya, beban maksimal dari TCM itu kan ada beban maksimalnya. Jangan sampai melebihi beban kapasitas maksimal pemeriksaan gitu. Jadi kita kalau dihitung dari rata-ratanya utilitas kita sudah tinggi. Jadi perlu memang penambahan alat TCM baru. Ya, kalau terlalu tinggi itu cepat rusak. Cepat rusak. Alatnya Artinya mahal. penambahan alat kan. Mahal gitu. Iya. Artinya Gitu. tujuannya kan tambahan alat ini Pak. Iya betul, sudah kita Pasti, advokasi pasti. insya Allah akan terrealisasi. Investasi ya. Dan tenaganya sudah dilatih, tempatnya Iya. kita sudah siapkan, tinggal instalasi aja alatnya dari kementerian akan dapat tambah 1 dan kita masih mencari. Itu kira cukup Pak? Kalau udah ditambah 1 itu. Insya Allah cukup dan jadi 4 nanti Pak. Oh, iya. Ditambah dengan yang rumah sakit itu direlokasi ke tempat lain, akhirnya jadi dibaca 4 ya. Tapi untuk sementara kan masih 2 sekarang. Masih 2 ya. Kalau tambah 2 kali insya Allah. Jadi minimal yang di Sungai Timur itu mereka tidak malas-malasan untuk membawa sputum yang sudah dikumpulkan ke bagian barat. Jadi sudah bisa langsung Sudah bisa diperiksa di tempat langsung. sana gitu maksudnya. Lebih dekat kan? Iya, jadi Iya. semangat mereka untuk melakukan screening di lapangan itu jadi akan tambah semangat gitu. Beda kalau kumpulkan sputum harus bawa lagi ke sana, beda Pak. Ya, Jadi mungkin keengganan mereka biasanya biasa. mereka gitu akan mempengaruhi Mempengaruhi insya Allah juga. gitu seperti itu. Oke baik. Jelas. Luar biasa. Hmm. Terakhir Pak, ini harapan Bapak untuk inovasi pelayanan publik ke depan seperti apa? Jadi kita berharap yang pertama untuk SDM kita di kesehatan. SDM kita di kesehatan itu bagus. Jadi latar belakang pendidikannya juga bagus. Jadi tinggal kita poles saja. Mereka memahami tugas pokok dan fungsinya, kemudian mereka memahami regulasinya. Jadi dengan inovasi itu mereka diajari dan termotivasi untuk membuat SOP sendiri. Mereka termotivasi untuk merekrut timnya sendiri, kemudian mereka termotivasi untuk menyusun rencana kerja dan rencana aksinya masing-masing. Jadi itulah inovasi gitu. Jadi kita berharap teman-teman di semua lini pemegang program, terutama di Puskesmas dan lebih diperkuat lagi tim pembinanya yang dari Dinas Kesehatan. Ya, untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Satu sisi, yang kedua adalah ya terkait anggaran. Tentu setiap kegiatan kita itu kan butuh anggaran yang optimal. Tapi kita ya dengan anggaran yang ada, kita tetap menekankan kepada teman-teman. Jadi anggaran yang ada dimanfaatkan seoptimal-optimalnya supaya bisa memberikan hasil yang lebih banyak gitu. Ya. Ini harapan untuk teman-teman ini. Mudah-mudahan nih teman-teman di CAS juga jajaran ke bawah ini. Selain itu kita tetap kreatif untuk mencari sumber pendanaan yang lain. Jadi kita dapat dari Basnas, sebentar lagi insya Allah luar biasa kolaborasinya kita dapat dari Pelindo. Mudah-mudahan dari CSR, dari lembaga-lembaga yang lain bisa kita dapatkan. Jadi semua kita salurkan untuk masyarakat dan pengelolaan program di masing-masing program. Gitu. Ya, terima kasih Pak Sekretaris luar biasa, Lukas, dan sangat jelas sekali apa yang beliau harapkan kepada teman-teman juga pemirsa. Baiklah, sudah kita kupas terkait dengan inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Bapak Saifuddin dan juga Bapak Julkaida, salah satu inovator di Dinas Kesehatan. Baiklah, kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini Pak. Mudah-mudahan kita berjumpa kali untuk sesi yang berbeda. Baiklah pemirsa semua, kita akhiri untuk kali ini dalam sesi wawancara terkait dengan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan dengan Dikes Kota Bima. Saya Bibi Sepuh, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.